satu minggu pertama, jadi tanggal 9 atau tanggal 10 Maret. Dan itu dilaksanakan di seluruh India gitu. Jadi orang-orang di jalan tuh akan saling tabur bedak-bedak warna-warni gitulah. Nah, tapi sebenarnya yang paling seru itu kalau Holi Festival itu bukan pas acara puncak di tanggal 9-10. Justru beberapa hari sebelumnya. Jadi kayak mulai tanggal 5, tanggal 4 itu ada tempel-tempel di Vrindavan. Mungkin teman-teman tahu kalau sering nonton film-film India itu, kalau Vrindavan itu kan tempat lahirnya Krishna. Dan historinya of Holi itu kan ceritanya si Krishna itu jatuh cinta sama Radha, terus karena bentuk rasa cintanya itu dia mewarnai si Radhanya itu kalau nggak salah, setahu saya waktu itu bacanya. Nah, jadi itu dilaksanakan jadi sebuah perayaan perayaan keagamaan juga akhirnya. Ya, dan itu udah berlangsung lama banget perayaan agama, makanya dilaksanakan di tempel-tempel itu tadi yang saya bilang. Lebih serunya itu sebenarnya bukan tanggal 9-10 di 2 hari puncak itu, tapi di hari-hari sebelumnya. Nanti saya bakal ceritain ke teman-teman perjalanannya gitu ya. Oke, biar nggak dengerin saya, biar nggak ngeliat muka saya dan lihat slide-slide-nya, saya setel aja, share foto-fotonya ya. Sebentar. Di sini kalau teman-teman mau tanya, nanti langsung tanya aja Mas Faiz, apa gimana Mas? Iya, jadi nanti bisa langsung chat. Langsung bisa tanya melalui chat, nanti bisa kita bacakan. Bentar, ini annotation-nya di off dulu ya. More. Sebentar, di mana sih? Biar nggak dicoret-coret tuh. Saya lupa malah ya. Oke, semoga nggak dicoret-coret ya teman-teman. Jadi gini, ini udah masuk ke slide-nya, teman-teman bisa lihat. Temanya hari ini tentang India Photo Journey. Jadi saya mau sharing aja tentang perjalanan saya kemarin, punya kesempatan selama 14 hari ke sana. Ngapain sih ke India gitu? Pertama, India memang salah satu destinasi yang udah saya impikan dari dulu dan baru sempat kemarin. Terus ke sana itu memang bertepatan ada acara Holi Festival juga di tanggal 9 Maret. Jadi saya udah ke sana, udah berangkat sekitar tanggal 26 Februari. Jadi alhamdulillah banget nggak kena lockdown, karena ada teman saya yang seminggu setelah tanggal 9 saya pulang, itu dia terkena lockdown di India. Jadi India lockdown sampai sekarang, sampai tiketnya dia di-cancel dari maskapai, di reschedule terus. Sampai kemarin aku dapat update, itu dia baru, India akan lockdown sampai bulan Mei akhir. Jadi masih di India ini? Enggak, aku udah di Indonesia. Enggak, maksudnya temenku masih terdampar di sana, Mas. Gitu. Kemarin aku sempat bikin live juga sama dia. Nah, jadi saya pulang sampai di Indo itu tanggal 9, sampai tanggal 9 Maret gitu. Alhamdulillah udah isolasi diri juga di rumah aja, nggak keluar-keluar, sampai sekarang juga nggak keluar-keluar, di rumah aja nih, terdampar di rumah. Nah, kembali ke topik India Photo Journey. Jadi India memang pengen banget ke sana, karena teman-teman mungkin yang udah pernah tahu dan udah bisa membayangkan kalau ke India itu kita bisa dapat banyak sekali foto, karena memang objek-objeknya tuh sangat eksotik. Buat fotografer pasti manjain mata banget gitu. Oke, nah perjalanannya kemana aja sih? Nah, saya mulai ke sini. Jadi 14 hari itu saya manfaatin dengan jadwal yang padat. Saya pergi berempat kemarin sama Mbak Herini, sama Mbak Novi, sama Uda Dian. Mungkin beliau-beliaunya juga ada di sini sekarang, jadi bisa, kalau ada yang salah mungkin bisa dibenerin ya Mbak ya, gitu. Jadi saya pergi, pertama yang saya explore ada New Delhi. Nah, biasanya kalau saya pergi gitu, pasti saya akan bikin kayak gini nih, di Delhi saya bisa dapat foto apa aja, terus kayak di Agra saya bisa dapat foto apa aja, terus saya ke Vrindavan juga, di Vrindavan bisa dapat apa aja. Nah, ini salah satu poin-poin atau spot-spot yang teman-teman nanti kalau misalnya ke Delhi itu bisa berkunjung ke sini untuk ambil fotonya. Jadi di New Delhi itu, jadi kita nggak ke India tuh nggak harus pas Holi Festival aja.
gitu. Kita bisa ke India itu pas ya waktu-waktu normal gitu, karena di New Delhi-nya sendiri sebenarnya menurut saya udah menarik banget. Jadi di Delhi kita bisa bisa ngelakuin street photo. Oke. Terus di sana ada spot namanya Yamuna River. Yamuna River itu di spot itu sering ada burung migration kayak gitu. Jadi saya dulu pernah lihat salah satu foto di Hipa ya atau apa gitu. Ada satu perahu dan dikerubungin burung yang atasnya refleksi atas bawah, dan itu pas kabut. Itu menurut saya foto itu keren banget. Ternyata dilalanya pas saya ke sana, alhamdulillah pas burung migration-nya itu ada. Jadi saya bisa dapetin fotonya juga. Nanti saya tunjukin. Terus di Delhi itu ada Jama Masjid, ada street photo juga di Spicy Market. Terus kita bisa ke Agra Sen juga. Terus ada Humayun Tomb. Terus Kusti. Kusti itu kayak tradisional wrestlingnya India. Jadi gulat tradisional itu juga seru. Terus dari Delhi saya ke Agra. Di Agra, karena di Agra cuma sekitar 3 hari, jadi yang dieksplor nggak banyak. Hanya Taj Mahal aja, cuma Taj Mahal dari berbagai sisi. Jadi saya ngambil Taj Mahal pas sunrise, itu di dalam Taj Mahal, pas sunset itu di luar, terus saya coba ambil dari spot lain yang Taj Mahalnya kelihatan kayak siluet kayak gitu. Terus saya juga di Agra itu saya ke Agra Fort, terus saya juga ambil beberapa foto street di sana. Dari Agra, setelah 3 harian itu saya lanjut lagi ke Vrindavan. Nah, di Vrindavan ini lokasi paling oke kalau teman-teman mau motret Holi, karena memang di sini pusatnya. Biarpun di tanggal 9-10 itu seluruh India akan melaksanakan Holi Festival. Cuma kalau teman-teman punya kesempatan buat bisa motret Holi, motretnya harus di Vrindavan. Nah, menurut saya. Kan di Vrindavan itu ada beberapa tempat yang keren banget tempelnya. Saya waktu itu berkunjung ke Radharani Temple, itu salah satu kuil besar di sana, dan nanti teman-teman bisa lihat fotonya. Terus ke Sirji Temple of Nandragon, terus ke Bankeh Behari Temple untuk motret Latmar Holi di sana. Gitu. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit tentang persiapannya yang saya selalu lakukan biasanya kalau saya pengen traveling. Jadi pasti saya kalau kayak pergi, apalagi tempat-tempat baru kayak gini, itu ada keinginan kayak aduh udah gatel banget gitu, kayak semangatnya tuh, antusiasnya tuh udah tinggi banget gitu. Makanya saya persiapin matang-matang waktu itu perjalanan ini, karena memang ini perjalanan agak lama, jadi lumayan budgetnya terkuras agak banyak juga gitu. Jadi aku siapin banget. Jadi waktu itu saya cari informasi detail. Nah, informasi detail ini tentang drivernya, ya kan, misal sorry. Ini ada yang ini ya. Oh iya. Di kantor juga pakai Zoom sini kalau ngajar anak-anak. Halo? Kok gue jadi halo sih? Oke. Jadi yang saya siapkan itu dari informasi detail itu saya pasti cari nanti di India saya tinggal di hotel mana, misal di penginapannya di mana. Kalau saya punya teman, mungkin saya akan coba hubungin teman saya, terus karena mereka pasti lebih tahu dan mereka sebagai orang lokal pasti tahu bagaimana range-nya gitu. Cuma waktu itu saya ada teman, tapi teman fotografer yang belum kenal deket, jadi saya ketemunya di penginapan sama dia. Terus ke sana, untuk ke India saya juga belajar tentang historinya. Kenapa tadi, makanya saya bisa tahu kalau kayak Holi Festival itu sebenarnya background-nya, sejarah utamanya adalah waktu si Krishna mencintai si Radhanya itu. Terus akhirnya kayak si Krishna itu mewarnai Radha, jadi akhirnya jadi ada acara Holi Festival itu. Terus saya ngelihat foto review. Jadi foto review itu biasa saya lakuin dengan cara saya buka Google, terus saya ketik misal Holi Festival fotografi, terus saya klik OK, terus saya open by image. Nah, open by image itu membuat saya jadi ngelihat banyak banget contoh-contoh fotonya tentang Holi. Akhirnya di situ saya bisa milih, oh ini foto-foto pasaran, oh ini foto-foto yang umum, oh ini foto-foto yang
jarang nih orang ngambil, oh ini sudut-sudutnya nih fotografernya profesional nih, keren nih gini. Nah, itu sebagai informasi visual yang saya lakuin. Terus saya juga lihat video di YouTube, ya kan. Terus saya juga ngeset budgetingnya berapa, dan kearifan lokal apa sih, paling nggak belajar bahasa India dikit-dikit, say thank you itu apa, terima kasih, terus apa menolak dengan halus tuh gimana ya, kayak gitu-gitulah. Ya. Oke. Masih di Delhi, masuk ke slide. Nah, kok ini lagi sih? Yep. Nah, ini namanya Agrasen. Jadi, kalau teman-teman ke New Delhi, ini salah satu spot yang oke, menarik menurut saya adalah ini nih, Agrasen ini. Nah, di Agrasen ini udah bangunan old banget. Itu kalau zaman dulu ini kayak apa ya, tempat pemandian juga gitu loh. Jadi kayak di bawah tuh full air, cuma sekarang udah kering. Dan biasanya tempat ini rame banget. Tapi rezeki saya waktu itu pas ke sana nggak begitu rame. Dan saya ketemu sama poi, ini nggak di konsep ya, jadi memang ada poi, ada penjaganya si Agrasen ini yang dia nyapu-nyapu gitu. Nah, tapi pas saya datang belum ada dia. Akhirnya waktu itu kita nunggu sekitar sampai 1 jaman, baru tiba-tiba ada poi, si penjaga ini lagi nyapu-nyapu kayak gitu. Nah, saya sering banget dalam traveling itu memasukkan point of interest manusia gini di objek yang luas. Jadi kayak misalnya kayak landscape gitu. Saya sering banget landscape itu saya rasa akan lebih keren kalau dia ada poi orang kecil sebagai pembanding. Saya lebih suka daripada landscape yang full landscape kosong. Nah, ini juga di sini bisa teraplikasikan juga, karena kalau misalnya teman-teman lihat mungkin nggak ada orang ini, nggak ada si yang orang bersih-bersih ini jadi kita nggak bisa membayangkan, kita nggak punya visual seberapa besar tempat ini, seberapa dramatis tempat ini. Jadi kayak ya udah cuma bangunan tua gitu aja gitu. Tapi pas ada orang, teman-teman jadi bisa ngelihat kalau oh tempatnya ternyata gede ya. Jadi bisa membayangkan tuh, oh zaman dulu India tuh bisa bikin tempat yang kayak gini ya, yang eksotik kayak gini, kayak gitu. Jadi poi manusia itu saya saranin kalau teman-teman bikin foto travel itu penting gitu. Jadi saya masukin, nah ini contoh foto waktu saya ke Agrasen. Terus next aja. Nah, saya di sana juga ke Jama Masjid. Jadi waktu saya ke sana itu lagi pas banyak cerita tentang umat Muslim di ada riot lah di India sana. Cuma alhamdulillah ya saya waktu selama berjalan sama teman-teman itu nggak ngerasain itu sama sekali sih gitu. Padahal kita pergi ke masjid Jama Masjid ini salah satu masjid di tengah kota Delhi dan yang paling besar gitu loh. Yang memang di situ ada penjagaan sih, cuma kayaknya tuh nggak seperti yang diberitain di media-media gitu. Jadi memang kita sekarang benar-benar harus hati-hati, harus benar-benar kalau ada dapat berita apa tuh harus benar-benar dicek. Karena pas aku di sana, pas lagi benar-benar lagi situasi kayak gitu, itu nggak apa-apa gitu loh, nggak berpengaruh sama sekali. Nah ini dalamnya Jama Masjid tuh kayak gini. Jadi masjid paling gede yang ada di New Delhi, ya. Nah, waktu itu saya ke sana itu hari Jumat. Jadi ini teman-teman bisa lihat ada foto orang lagi mau Jumatan ya. Jadi mau Jumatan, terus gelar-gelar gelar sejadahnya. Terus saya dapat beberapa foto di sana. Di sini juga ada spot kayak Taj Mahal juga. Jadi kita bisa ngambil framing gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah lihat foto Taj Mahal, ini juga saya ambil dari framing juga. Terus saya dapetin beberapa candid orang-orang ini Muslim juga. Jadi sana ada Muslim yang dia seneng rambutnya merah, jenggotnya merah kayak gitu. Itu Muslim ya, tiba-tiba lupa aku namanya. Jadi di situ ada kumpulannya kayak gitu. Dia ya kayak gitu, dandanannya tuh banyak rambut sama jenggotnya merah gitu-gitu. Nah terus ini ada lagi foto kuning ini
itu foto lagi ngambil. Jadi petugasnya itu ngambil dari gudangnya untuk dibawa ke area luasnya itu. Nah, ini saya ambil pas ininya stylenya pakai speed 1/30 gitu. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ada yang udah tahu juga, cuma saya mau ngasih masukan aja. Kalau misalnya teman-teman mau trade human interest gitu, human interest itu saya biasanya mindset di kepala saya dua. Saya pengen bikin foto itu benar-benar freeze, tajam, atau saya bikin foto itu sedikit blur. Nah, kalau dengan sedikit blur itu, saya sering menggunakan metode atau apa yang udah mungkin teman-teman tahu juga, itu saya pakai speed 1/30. Jadi dengan speed 1/30 itu, kita membuat objek itu saat gerak tuh ya gerak benar gitu loh. Jadi jadi kayak foto itu. Nah, ini foto ini kelihatan pas dia lagi lempar si sejadahnya itu gitu. Nah, terus ada beberapa foto lain itu anak kecil lagi ngejar-ngejar burung. Jadi kalau di India tuh teman-teman bisa banyak banget nemuin burung-burung tuh terbang di mana aja. Kenapa? Karena salah satu budayanya orang sana itu mereka kayak blessing kalau dia ngasih makan binatang gitu. Jadi banyak banget binatang tuh jadi nggak takut sama orang gitu. Maksudnya di tengah kota gitu. Pokoknya apalagi di tempat-tempat ibadah gitu, itu banyak sekali burung-burung kayak gitu. Jadi kalau pernah lihat foto-foto yang ada burung orang gitu lagi, itu ketemu deh kalau udah di daerah India, Nepal kayak gitu teman-teman. Oke. Ini masjid berarti banyak ya Mas di sana Mas? Masjid banyak. Cuma kalau nggak salah di India tuh 30% apa ya umat muslimnya. Memang dominan Hindunya. Tapi kalau pas aku di Delhi kemarin sih nggak ada masalah, tapi banyak banget teman-teman yang WhatsApp, lu nggak apa-apa di sana kayak gitu-gitu. Banyak keluarga juga sempat nanya-nanya juga sih. Cuma pas di sana sih kita nggak ngerasakan ada yang yang parah kayak di TV-TV gitu. Mungkin satu area ya, cuman nggak seluruh Delhi gitu. Nah, ini masjidnya. Jadi teman-teman, ini salah satu spot yang wajib juga teman-teman harus datang. Buat ke sini ada bayarnya sih, bayar sekitar 30.000 per orang. Jadi kalau di India itu kan pakai rupiah ya. Saya patokannya pokoknya 100 rupiahnya India tuh 20.000 gitu. Jadi kalau misalnya kayak masuk kayak gini dia minta ya sekitar pokoknya 30.000 lah jatuh hitung ini ya, hitung buat masuk gitu, mereka minta tiketnya lah gitu. Oke, next one. Nah, ini masih di New Delhi. Di New Delhi saya juga motret beberapa street, ya style kayak gini. Saya waktu itu nggak tahu ya, lagi suka banget bikin foto satu steady, yang satu bergerak ya dengan speed 1/30 itu tadi gitu. Saya lagi pengen bikin nyoba-nyoba pakai model kayak gitu ya. Jadi ini saya dapat foto yang sebelah kiri ini ada tukang cukur tradisional. Nah, tukang cukur tradisional ini emang saya nunggu ada motor, saya ngelihat belakangnya tuh bergerak, objeknya dinamis, nggak diem aja. Akhirnya saya coba pakai speed 1/30, akhirnya dapat belakangnya bergerak. Terus sebelah kanan ini itu model becaknya sana, gitu. Becaknya sana modelnya kayak gini. Teman-teman, kalau di sana tuh apa-apa juga kayaknya beban semua tuh buat bener-bener maksimum gitu tuh. Jadi teman-teman bisa lihat becak kayak gini tuh bisa diisi bawaan segini banyak gitu. Terus saya juga di atas yang sebelah kanan itu saya ambil foto stylenya panning gitu. Panning ini juga dengan speed 1/30. Jadi speed 1/30 itu bisa banyak banget kepake untuk bikin foto yang bergerak-bergerak kayak gini gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa coba. Oke. Kalau untuk orangnya welcome nggak Mas di foto Mas? Gimana? Kalau untuk orang-orangnya sendiri di India welcome nggak mereka? Oh ya, jadi gini, orang India tuh malah kadang, jadi gini, saya pernah, sorry ya ini kayaknya, jadi saya pernah dikasih tahu sama teman saya, di India itu pertama, kamu bisa habis balik dari India, males banget balik ke sana lagi, atau bisa jatuh cinta sama India saat kamu udah ke sana. Terus yang kedua, di India kalau kamu bisa ketemu orang yang baik banget dan bisa ketemu orang yang jahat banget lah istilahnya kayak gitu. Nah, saya kebetulan dapatnya yang jadi jatuh cinta sama
ketemunya baik-baik gitu, rezekinya juga gitu. Jadi orang India kalau di foto, kalau untuk street kayak gini, mereka bukan udah terbiasa ya, mereka kayak nggak peduli sih. Gitu. Jadi kita, tapi kita tetap harus menyesuaikan, nggak boleh langsung. Aku kayak gini kan pakai lensanya kan juga nggak. Saya kalau nge-street gini, saya kemarin pakainya pas pakai full frame tapi pakai 50 mili. Jadi saya banyak ambil foto-foto yang buat street itu cuma saya bawa satu kamera sama lensa kecil aja gitu. Jadi nggak terlalu membuat mereka beda gitu. Kalau aku pakai lensa yang tele, saya waktu itu bawa lensa 100-400 juga, itu gede banget gitu kalau buat kayak gini. Nah, pas untuk di jalan gini saya keluarin satu kamera. Dan kadang kalau pas kita motret gini Mas, itu malah mereka kadang manggil-manggil dikira tuh kadang wah ini orangnya mau marah nih sama aku gitu kan. Terus ya udah saya datang kan. Ternyata enggak, dia cuma pengen ngelihat hasil fotonya kayak apa gitu. Terus oh iya bagus ya, thank you. Cuma gitu doang gitu, sering banget. Kadang juga kita lagi nunggu nge-street gini malah ada yang di sebelah kita tuh ngelihat kita gitu kan. Terus mereka malah please kayak gitu-gitu. Asik sih India gitu. Cuma ya mungkin alhamdulillah saya nggak ketemu yang ada ribet sih waktu itu gitu. Oke, nah ini juga nih. Saya tadi bilang kenapa India tuh unik ya, karena beginilah ceritanya gitu. Jadi kita di Jakarta itu naik bajai istilahnya. Itu 3 orang aja wes udah sumpek banget gitu loh. Ini bisa dilihat kalau teman-teman bisa 1, 2, 3 tuh. Di depan ada 3. Belakang tuh 3, tambah 1, 2, 5. Berarti 7 orang lah penumpangnya. Nah, yang kayak gini-gini yang aku suka bisa didapetin di India gitu loh. Jadi mereka jadi pokoknya supir bajainya tuh kalau di sana tuh kayak masih muat. Kayak nggak tahu, pokoknya yang penting masuk dulu lah kayak gitu. Itu seru. Nah, ini saya bikin juga. Saya kenapa sekarang lagi bahas hari ini saya banyak ngasih foto panning karena saya pengen tahu speed 1/30. Jadi teman-teman bisa ngambil foto panning yang kayak gini dengan speed 1/30 ini salah satu contohnya. Gitu. Ini saya juga suka banget foto ini karena pas kayaknya sih bukan panning karena background-nya benar-benar polos. Tapi ya dapat aja gitu, kayaknya rapih gitu. Mungkin besok tak masukin salon Mas sama Mas Faiz di accept ya Mas. Tergantung Pak Juri ya. Tergantung jurinya. Oke. Ya, itu next ya. bajainya berarti cepat itu atau cepat? Ya speed 1/40, 1/30 lah. Nah, ya, bisa sampai gitu berarti memang dia ini ya. Ngebut berarti juga, ya. Karena pokoknya ngeri juga berarti ya. Bajai ngebut, padat, dan klaksonnya teman-teman akan harus terbiasa, akan bersyukur banget di Indonesia tuh belum kayak di sana gitu. Karena kalau di Delhi itu tuh tanten sampai kuping kita pengang, itu udah biasa banget di sana gitu. Kalau di Indonesia sih kayak belum ada apa-apanya lah dibandingin di India gitu. Riwahnya juga. Jadi teman-teman harus nyoba nyebrang, matanya ditutup kalau di India. Malah aman. Tapi kalau sampean nyebrang matanya melek malah ketabrak. Ya, bercanda aja. Kayak gitu. Oke, ini di Delhi nih saya dapat beberapa streetnya kayak gini. Nah, di Delhi juga kita bisa dapetin potret. Nah, ini saya suka dapat foto shadow, terus dapat foto anak kecil yang kayak menurut saya sih natural banget, dia baru keluar dari gang gitu, terus saya langsung stay di depannya, terus fokus kamera saya udah setting di eye detection, jadi udah kunci ke mata, udah tinggal ngambil aja pas posisi jadi saya taruh kamera tuh benar-benar di depan badan gini, langsung tek ambil. Jadi menurut saya sih dapat yang natural, terus dapat shadow ini juga. Ini di sana banyak banget kayak gini. Jadi kayak salah satu imam-imam gitulah, dan dia benar-benar shadow tuh kayak orang yang dia fokus hidupnya dia serahkan untuk agama. Kayak gitu, teman-teman. Teman-teman kalau ke India pasti banyak dapat foto-foto kayak gini. Gitu. Nah, ini juga. Jadi, kayaknya semua objek di India tuh jadi menarik gitu loh. Kita ke stasiun, kita bisa dapat hal-hal yang kayak gini gitu. Mungkin
Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau fotografer India motret kayak gini kayaknya bosen gitu. Sama kayak kita motret di stasiun-stasiun kita gitu yang stylenya sama. Cuma karena itu aku baru pertama kali ke sana, jadi saya punya antusias lebih untuk apa aja saya foto gitu. Akhirnya ya di jalan, waktu saya ke stasiun itu saya juga ngambil. Nah, dan ini kayaknya yang foto kanan nih, ini foto apa ya, postcardnya sana lah. Kita harus dapat foto mereka di dalam di dalam gerbong, jendelanya kebuka dan ada tulisan second class gitu. Jadi terus sebelah kiri ini pas ada lighting sedikit, posisi saya nunggu orang, saya ambil fotonya gitu. Ini di Delhi. Nah, ini juga. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi bird migration di Yamuna River. Jadi setelah dari Delhi, masih di New Delhi, itu ada satu spot Yamuna River tuh sebenarnya kayak kali gede lah, kayak kali Ciliwungnya sana lah. Cuma itu ada satu spot yang memang tiap tahun itu didatengin sama burung-burung migrasi kayak gini. Dulu aku mikir foto ini bisa diambil di Varanasi. Ternyata kalau Varanasi itu kapalnya gede-gede banget dan sungainya terlalu besar. Jadi nggak bisa. Dulu saya suka pernah ngelihat foto itu kayak gini, dan itu kayak, waduh, gua harus dapat nih foto ini. Gimana? Dan akhirnya searching, adanya ternyata di Yamuna River gitu. Yamuna Rivernya, tapi spotnya kan nggak tahu sebelah mana. Yang tahu spotnya itu fotografer gitu. Akhirnya saya coba cari-cari, searching, cari teman di sana, fotografer yang ngerti, akhirnya bisa ngasih tahu. Nah, akhirnya dia temenin juga waktu itu. Nah, di Yamuna River ini, kalau teman-teman ke sini dan mau dapat momen kayak gini, saya saranin pergi pas bulan Desember sampai Februari akhir. Sebenarnya Maret tuh udah telat. Cuma nggak tahu, mungkin karena burungnya nungguin rombongan saya waktu itu. Jadi dia Maret awal masih ada. Gitu. Harusnya biasanya sih katanya cuma sampai Februari. Jadi pas musim dingin, mau masuk musim dingin, ya musim semi, musim dingin gitulah. Gitu, Mas. Jadi itu sedang apa itu? Nah, cari makan atau iya. dikasih makan atau? Jadi perahu ini itu ke tengah, itu jadi di sini, di sisi tempat saya berdiri untuk ngambil foto ini, itu memang ada beberapa perahu yang karena ini sungainya juga kayak sungai suci juga gitu, jadi ada beberapa perahu dan itu ada satu kayak warung gitu, dia nyiapin makanan burung ini, Mas. Nah, tadi kan aku bilang kalau di India itu kan saat mereka kasih makan hewan kayak gitu tuh kayak blessing gitu ya, kayak berkat buat mereka juga gitu. Akhirnya pas pagi hari itu banyak banget orang, ya nggak banyak banget sih, jadi nggak begitu banyak orang tahu spot ini juga gitu. Banyak orang datang dan sewa perahu ke tengah, terus mereka kasih makan. Nah, pas kasih makan burungnya nanti datang semua gitu. Ini seru, Mas, ini bagus. Terus, nah ini juga masih di sana. Jadi yang foto kiri itu yang pas orangnya lagi mau kirimin, nah itu kan ada bawa plastik tuh dia. Nah, itu udah mau ngelempar makanan. Gitu. Terus sebelah kanan atas ini itu yang orang pembawa perahunya lagi tiduran. Nah, itu akhirnya saya nyewa perahu untuk ikut ikut di dalam perahu, dan ya jadi kita juga bawa makanan, akhirnya kita ngelempar makanan juga gitu. Nah, dan itu kebiasaan si supir perahunya juga, saat dia habis ngelempar makanan tuh dia kayak berdoa lah. Nah, berdoanya sambil tiduran gitu. Nah, pas lagi tiduran ini saya ambil fotonya. Saya suka banget foto ini. Menurut saya sih lengkap gitu loh. Jadi ada orangnya lagi tidur, ya kan, terus burungnya lagi rame banget di sebelah kanannya. Terus di ujung jauh itu juga ada environment yang nyeritain kalau orangnya lagi ada perahu lain yang lagi minta ngasih makan ke burung itu. Gitu. Nah, terus yang bawah ini tadi. Nah, jadi saya banyak masukin foto-foto speed sepertiga 30. Jadi saya pengen dari cerita story saya ini mungkin
bisa teman-teman tangkep salah satu ilmunya tentang speed seper-30 ini tadi. Jadi saya nyoba dengan speed lambat, terus ini pakai lensa tele karena burungnya lagi banyak banget. Nah itu saya nyoba biar dia dapat shake-nya gitu. Nah jadi burungnya benar-benar jadi hasilnya kayak gini dengan speed segitu. Gitu teman-teman bisa coba kalau teman-teman nemuin objek bergerak dan diam. Oke. Kayak gitu. Ini dia Yamuna River. Itu yang tiduran juga pakai seper-30, Mas? Yang tiduran enggak. Ini speednya cepat ini, Mas. Ini burungnya tuh kencang banget geraknya. Cuma yang bawah ya, yang seper-30 ya? Iya, yang bawah kanan aja aku pakai speed seper-30. Biar burungnya shake. Jadi kayak abstrak gitu. Oke. Terus, nah ini juga menarik. Jadi saya sama teman saya, waktu itu fotografer sana, itu diajakin setelah dari Yamuna River, itu ada satu spot yang tempat latihannya gulat-gulat ini. Jadi pas sampai sana, wih, unik juga nih gitu loh. Maksudnya saya bisa dapetin foto kayak gini, karena saya nggak banyak lihat teman-teman yang Indo gitu kalau berangkat ke India, itu dapetin foto-foto gulat-gulat ini gitu. Nah, ini mereka emang kalau latihan pagi hari gini, Mas. Gitu. Nah, ini saya dapetin, saya coba rekam aktivitasnya pas mereka lagi latihan. Terus pendekatan juga kayak lebih ke street sih gitu. Jadi lebih nunggu. Ini saya ngambilnya semua pakai lensa 50 mili. Jadi saya cuma kombinasiin komposisi, warna, karena kebetulan di sana memang India tuh terkenal apa-apa tuh warna-warni. Jadi colorful, terus ya kayak gitulah. Gitu teman-teman mungkin bisa lihat dari sebelah kiri. Ini ada yang ini latihan ya. Jadi latihannya tuh di atas tanah gini. Terus mereka cuma pakai cawet gitu, saya pakai celana dalam gitu aja. Terus gombal ya apa ya jenengnya gombal. Oke. Celana dalam kayaknya terlalu baik gitu. Terlalu baik ya. Nah gitu. Nah ini jadi ini pokoknya tradisional wrestlingnya sana gitu. Jadi nah pas jam-jam emang harus pagi, kalau nggak pagi saya juga akhirnya bisa dapat foto yang sebelah kanan bawah tuh ada shadow-nya, yang satu tuh kayak mereka tuh kayak kuat banget gitu loh, emang ya tradisional ya, maksudnya emang latihannya tuh tiap harinya kayak gitu. Ya udah begini gitu yang bisa saya lihatin. Jadi di sebelah kanan tuh dia ada, mungkin teman-teman bisa lihat foto kanan bawah, itu kelihatan cuma tangannya aja. Nah itu tangannya tuh bisa, berarti badannya berdiri seperti bayangan itu gitu loh. Bisa nahan, keren sih. Aku ngelihatnya, wih mantap bisa begitu. Gitu. Di foto ini, apalagi ya yang mau saya ceritain. Ini biasanya, nah untuk masuk ke sini kita juga harus ini dulu. Kalau misalnya nggak sama fotografer lokal kayaknya susah. Gitu. Jadi harus ada fotografer lokal, karena nanti izin dulu sama yang punya tempatnya. Nanti baru ya kalau mereka ngizinin baru kita bisa motret gitu. Ini saya suka lah di sini nih banyak fotonya, cuma yang bisa saya share segini. Oke. Terus itu di Delhi. Nah dari Delhi saya jalan lagi ke Agra. Jadi kalau teman-teman tahu Taj Mahal, India itu kan paling terkenal sama Taj Mahal. Nah Taj Mahal tuh posisinya di mana sih? Posisinya di Agra. Agra itu berapa jauh sih dari pusat ibu kotanya New Delhi? Itu sekitar 4 jam. Nah, jadi saya waktu itu pakai nyewa mobil buat ke Agra itu tadi. Nah, di Agra itu banyak, yaitu spot Taj Mahal itu di Agra. Jadi Taj Mahal itu salah satu spot yang sebenarnya kita bisa explore dari sudut mana aja tuh menurut saya keren gitu Mas. Itu jadi kayak ini saya ngambil pas sunset. Jadi waktu itu saya berangkat pagi dari New Delhi sekitar 4 ya jam, nggak pagi banget sih, jam 9 jam 10, berarti sampai di Agra itu jam 2 siangan, terus ke penginapan dulu, terus jam 4 itu aku mulai explore ke Taj Mahal, tapi ini dari seberang sungai. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini
ini Taj Mahal, di bawah ini masih ada sungai. Nah, waktu itu karena aku nggak ada foreground apa-apa, akhirnya saya nyari framing-framing kayak gini. Saya geser, nyari-nyari ke kiri gitu kan, daerah sini ternyata ada pohon kering. Wah, ini menarik nih. Terus saya ambil beberapa foto, sampai saya bayangin kalau ada orang itu mungkin lebih keren gitu. Akhirnya karena saya sering banget masukin foto itu, saya kombinasi dengan kayak gitu. Akhirnya ini teman saya, ini orang India, namanya Vivek nih. Jadi saya minta tolong, Vivek, please you walking lah gitu. Ya udah, akhirnya dia jalan, ya udah, akhirnya dapat foto kayak gini gitu. Oke, di Taj Mahal kita juga bisa explore dari luar, teman-teman. Jadi dari luar, ini bayar tiketnya sekitar berapa ya? 360.000 untuk foto dari luar. Oke, foto dari Taj Mahal dari luar. Nah, kalau ini iya, bayar juga. Kalau ini dari dalam. Nah, saya mau kasih saran buat teman-teman yang motret di Taj Mahal sebagai fotografer ya. Jadi, motret di Taj Mahal itu pertama nggak boleh bawa tripod. Tripod itu dilarang. Kalau drone di penjara. Tripod aja nggak boleh, apalagi bawa drone. Itu pokoknya tripod sangat dilarang di sana. Terus di Taj Mahal itu kalau ini dari dalam nih Mas. Jadi tiketnya agak mahal. Waktu itu 1.200 rupiah. 1.200 kalau 120 berarti 120.000 ya. Ya kan? 1.200 ya. 20 kali 12. Ya. 120.000 lah. Kalau untuk foreigner masuk sini itu 120. Nah, buat teman-teman yang mau motret di Taj Mahal, saran saya datang paling pagi pastinya. Karena Taj Mahal tuh udah buka jam 6 pagi itu udah buka. Oke. Jam 6 pagi itu belum sunrise di sana. Sunrise-nya di Taj Mahal itu jam 7. Pokoknya di India tuh jam 7 pagian baru keluar. Mataharinya baru udah agak naik sedikit dari horizon tuh jam 7 pagi. Jadi jam 6 masuk. Nah, saat teman-teman masuk, jangan motret dari spot yang umum banget. Yang umum tuh yang ada refleksinya, ya kan? Itu foto sejuta umat banget. Jangan foto motret kalender. Dari situ. Jadi, foto kalender. Jadi, saat teman-teman udah bisa masuk jam 6, karena semua orang pengen dapat foto bersih kan. Jadi, jam 6 itu langsung jalan terus mendekat ke si Taj Mahalnya ini. Nah, terus geser ke sebelah kiri itu ada masjid. Kalau Taj Mahal tuh bukan masjid ya, teman-teman. Taj Mahal tuh kuburan. Jadi kuburan, ya mungkin teman-teman udah tahu lah sejarahnya tentang salah satu orang yang cinta banget sama istrinya, terus istrinya meninggal, terus dibuatin makamnya tuh sampai segini bagusnya gitu. Nah, tapi di sebelah kirinya Taj Mahal tuh ada masjid. Nah, masjidnya itu ada framing kayak gini nih gitu. Jadi teman-teman saya saranin biar dapat foto clear, bersih, itu teman-teman datang langsung masuk ke ujung. Nanti kalau misalnya pas ke Taj Mahal langsung masuk ke dalam, ke ujung mentok. Nah, itu langsung motret dulu dari situ. Jadi jangan keganggu untuk motret dari refleksi dulu gitu. Jadi dapat dari sini. Jadi karena sekitar 15 menit dari jam 6 itu di sini tuh udah rame orang semua. Gitu, karena semua turis kalau ke India pasti fokusnya pengen ke Taj Mahal gitu. Ini juga ini nggak tahu ya Mas. Jadi aku yang pas di spot yang emang udah ininya sih ini waktu spot ini itu saya kan udah nggak boleh bawa tripod, oke. Cuma saya bawa tripod GoPro Mas. Saya bikin time lapse. Ya kan gitu. Ya tripod GoPro cuma boleh ya kalau tripod GoPro setangan ya. Inilah kecil banget lah. Ya kan yang buat yang 3 sudut gitu saya lagi bikin time lapse. Itu didatengin sama satpamnya, terus tanya dari mana, kan nggak boleh bawa tripod gini. Ya udah sampai suruh harus lapor ke ini. Pokoknya ditahan lah, diambil lah tripodnya. Sama time lapse itu suruh dihapus gitu. Sampai segitunya gitu. Padahal tripod cuma segenggam tangan gitu ya. Jadi kalau Taj Mahal salah satu yang pengalaman saya di sini nggak boleh bawa tripod. Dan di Taj Mahal itu 120.000 itu cuma 3 jam. Jadi kalau teman-teman masuk jam 6, ya kan kok masuk 120 doang sih? 1.200. 200. Enggak dong, 200.000
260.000, 240.000 berarti tiketnya, bukan 120. Ya, itu untuk 3 jam. Nanti teman-teman, kalau teman-teman udah lebih dari 3 jam, teman-teman saat mau keluar itu kan kita dapat koin. Nanti koin itu kita masukin kan, terus kita simpen. Pas mau keluar kita harus masukin koinnya itu lagi. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 3 jam kita nggak akan kekunci, nggak bisa keluar. Harus membayar lagi. Jadi itu salah satu ininya juga. Jadi wisatawannya biar nggak banyak di situ, banyak kumpul terus jadi kayak emang diwaktuin gitu. Akhirnya waktu itu saya kena karena saya waktu itu masuk jam 6 pagi, keluar jam 11 ya, lebih 2 jam, jadi akhirnya harus bayar lagi. Itu pengalaman sih gitu di Taj Mahal ini. Tapi Taj Mahal emang keren banget, Mas. Salah satu ya memang kalau dibilang keajaiban dunia emang bagus banget sih gitu. Kita ngelihat ke sana, ngelihat masjid megah, terus dibuat masjid ini didesain, maksudnya dibuat dengan sangat detail gitu, sampai bangunannya tuh beneran ya dari segala sudut tuh bener-bener bisa sama banget. Terus detail-detail kayak keramiknya kayak gitu tuh, ukirannya itu memang bagus sih, wajib lah teman-teman ke sana gitu. Jadi di Agra saya eksplor ke Taj Mahal. Nah, ini juga aku akhirnya modelan lagi nih setelah beberapa lama nggak potret model. Jadi di Taj Mahal itu, ini model beneran. Jadi memang aku disaranin kalau ke motret di Taj Mahal biar bagus, kamu harus kasih poi model. Oke sih, akhirnya bayar buat model juga. Akhirnya yang model ini jadi ngisi. Biasanya kalau yang foto yang umum di siluet ini ada modelnya nih, gitu. Cuma yang aku tampilin di sini, yang aku punya juga foto-foto kayak gitu, cuma yang di sini ini modelnya pas lagi side light kayak gini, saya ambil, saya tunjukin model sama view belakang sih gitu. Saya lebih karena modelnya India banget, makanya aku juga seneng ngambilnya gitu. Cuma kalau misalnya dia kurang pernak-perniknya kurang oke, kayaknya pokoknya saya suka ngambil ini karena dia pernak-perniknya juga bagus gitu. Ini terus, nah ini juga. Jadi saya bilang Taj Mahal itu segala sisi tuh eksotik banget gitu. Nah ini dari next day-nya. Jadi saya waktu itu 3 hari di Agra. Ini hari ketiga saya hari terakhir sebelum pulang itu saya sunrise lagi di sana. Sunrise lagi, cuma kita karena ngelihat review dan dapat teman India juga kan di sana ngasih tahu, malah coba ambil dari luar. Kalau kamu dapat kabut berarti rezeki, nanti Taj Mahalnya bakal siluet kayak gini. Oke, ya udah, akhirnya saya nyoba waktu itu motret pas kabut. Motret ke sana ternyata adalah kabutnya banyak. Gitu kan, kabutnya banyak, terus di sana banyak orang main kriket. Jadi yang sebelah kiri ini mereka lagi main kasti, tapi kasti tradisional ya, namanya kriket. Banyak, jadi jam-jam ya kayak olahraga pagi gitulah. Itu, nah terus yang sebelah kanan ini ada orang sebagai poi, dia jalan pas sama anjingnya. Nah itu aku ngambil pakai tele, terus ya udah dapat, akhirnya orangnya bisa jadi poi, terus belakangnya terus nunggu, jadi kabut itu datang dan pergi gitu. Nah untuk ngambil kayak gini mungkin teman-teman berbagi aja. Saya kalau biasa yang ngambil kayak ada orang gitu sebagai poi, terus backgroundnya saya pengen ngambil juga, saya biasanya f-nya juga nggak terlalu bokeh banget. Kalau lensa saya itu bisa f-nya sampai f4. Ini f-nya waktu itu saya pakai sekitar f8. Jadi saya pakai f8, terus speed-nya karena saya 1/400 waktu itu, dan motret ini focal length di focal length-nya di 100 mili kayak. Jadi saya minimal speed-nya sekitar 200. Jadi saya biasain kalau udah handheld, ini kan handheld ya, nggak pakai tripod. Jadi aku akan 2 kali focal length. Gitu. Terus f-nya 8, jadi belakangnya tuh nggak terlalu ngeblur, tetap kelihatan bentukan si Taj Mahalnya. Gitu. Ini ngambil, dulu
ngeliat-ngeliat foto gini tuh, saya punya idola travel photographer yang panutan saya tuh, saya suka banget sama karyanya Steve McCurry. Jadi kalau ngeliat foto Steve kan, waduh gila ya, bagus-bagus gitu. Dan dia sangat sering ngambil di India. Tapi pas saya sampai India, wah gila, emang udah yang motretnya jago gitu kan. Emang India tuh tempatnya bagus banget. Jadi teman-teman kalau punya kesempatan, next wajib ke India. Nge-street aja udah bagus gitu loh. Dapat foto-foto oke lah gitu, potret-potret gitu. Terus dan di sana tuh colorful ya, India tuh penuh warna. Jadi kalau misalnya kita motret mereka orang-orang India dengan background bangunan-bangunan di sana kayak gitu, itu jadi apa ya, kontras banget gitu loh. Wajib lah. Kalau ini wajib gue harus ke sana gitu sama kayak saya lah. Oke, ini Taj Mahal. Nah, ini juga. Jadi di Agra itu selain Taj Mahal ada namanya Agra Fort. Agra Fort ini bentengnya Agra zaman dulu. Di sana tuh bangunannya bagus banget, Mas. Jadi komplit ya. Modelnya ya kayak gini lah gitu loh. Nah, cuman ya itu, ini stylenya aku. Saya jarang banget. Saya ada foto detail-detailnya, cuma lengkungan-lengkungan kayak gitu. Tapi saya lebih suka masukin poin manusia di setiap foto-foto saya gitu. Biarpun dulu tuh kayaknya saya senang banget nge-landscape, tapi nggak tahu semakin kesini, semakin bertravel fotografi itu jadi lebih suka kombinasiin sama ada poin manusia. Nah ini karena di sana spot wisata juga, jadi banyak orang datang. Akhirnya ini ada sekeluarga yang lagi anaknya kayaknya mau motret, minta bapak itu minta anaknya untuk motretin mereka. Ya udah, akhirnya saya jadiin poi sama saya masukin view komposisi kayak gini, dia saya taruh di bawah banget gitu. Ini Agra Fort, ini keren juga, bagus. Oke. Terus dari sana ini udah masuk ke Holi. Jadi dari Agra saya balik lagi ke Vrindavan. Nah, Vrindavan itu posisinya sekitar 2 jam kalau dari Agra. Oke. Akhirnya ini yang saya pengen dari dulu, akhirnya saya kesampaian. Saya motret Holi Festival. Holi Festival tuh kayak gimana sih? Ya kayak gini nih. Jadi di mana semua orang tuh kayak happy, terus bahagia, nggak boleh ada yang marah, nggak boleh ada yang berantem di sana. Jadi kalau kita jadi fotografer di sana, saat kita dikasih, ya si fotografer tuh pasti di mukanya tuh diucek-ucek sama ininya sama bubuk-bubuknya itu. Itu kita nggak boleh kesel gitu, nggak boleh marah, karena situ kalau pokoknya yang kurang ajar sama kita nanti dia tinggal ngomong Happy Holi, ya udah, habis itu dosanya hilang lah gitu. Pokoknya apa-apa Happy Holi terus. Nah, suasananya kayak gini nih, anak mudanya dari mana-mana datang. Dan ini saya foto di temple. Jadi di temple itu nanti ada jadwal jam 2 siang itu kayak gerbang tempelnya dibuka. Terus, oh ya, kenapa di temple? Apa sih yang bedain foto Holi Festival tuh harus di tempelnya? Karena pas di temple tuh pasti ada prosesi. Nah, prosesinya itu nanti kayak ada tentara-tentara kerajaan atau abdi dalamnya kuil itulah gitu. Itu dia seragamnya sama semua. Itu keren, unik banget gitu loh. Tapi kalau kita motretnya cuma di Holi Festival yang di India yang secara umum, ya mereka cuma di jalan ya kayak gitu-gitu aja. Cuma kalau di sini kita bisa dapetin nanti yang mereka pakai baju-baju perisai gitulah, bagus lah. Nah, ramenya kayak gini. Nah, saya di sini nanti saya akan tunjukin bagaimana saya packing kameranya juga. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya riuhnya kayak gini. Terus, nah ini juga nih mau masuk tempelnya. Ini saya udah ikut ke dalam barisan juga. Jadi ikut umpek-umpekan nunggu gerbangnya pintu itu kebuka gitu. Jadi udah sekitar jam 1:30 karena tempelnya dibuka jam 2 siang. 1:30 tuh udah standby lah. 1:30 jam 1-an tuh udah standby. Nah ini nungguin nih. Mereka lihat ke atas semua karena pintunya tuh di atas. Nah, dari atas tuh kita tetap dilemparin air, bubuk gitu loh. Kayak udah tersisa banget, makanya kamera harus benar-benar packingnya harus dengan benar. Nah, cara packingnya kayak gimana? Nih, aku punya contoh.
waktu berangkat nih. Before masih ngeceling banget lah bersih. Nah, saya saranin apa aja sih yang poin-poin penting kalau teman-teman mau motret Holi. Pertama, harus pakai sendal jepit. Kenapa? Karena sendal jepitnya bakal hilang nanti. Pasti hilang. Jadi pakai kalau bawa sepatu tuh kayaknya karena kita mau masuk temple harus lepas sendal. Sendalnya terus kita taruh dan itu sendal itu akan gabung sama ribuan orang lainnya jadi pasti hilang. Jadi bawa sendal tuh 2 gitu. Nah, terus apalagi terus pakai kaos yang entah kalau teman-teman kalau saya ini kaos ini habis ini saya buang. Jadi saya kaos yang murah-murah gitu kan, karena pasti nanti akan kotor banget, atau bisa malah sampai sobek-sobek juga gitu. Terus celana ini juga saya beli celana di India waktu itu yang celana buat sekali pakai, karena habis ini pantatnya sobek mas, jadi rusuh banget mas gitu. Jadi emang sampai gitu mungkin. Nah cara covernya terus. Kita di pas Holi Festival itu udah nggak mungkin bisa ganti lensa. Jadi karena berangkat dari hotel tuh dari penginapan kita udah setting. Kalau ganti-ganti lensa sana nggak bisa lah, apalagi teman-teman bisa lihat situasinya kayak tadi gitu. Terus ini before after 30 menit. Nah, 30 menit itu kita bakal diginiin tuh. Muka kita dicemong-cemongin gitu. Pokoknya seru lah orang sana menyambut kita dengan kayak gitu. Gitu. Untuk kamera, bayangin kalau kamera nggak tercover akan hancur pasti kayak gitu. Karena ini nggak cuma bubuk, tapi bubuk yang dimasukin ke air, airnya terus diguyurin ke kita juga. Nah, ini kan before after. Kalau ini cara packing kameranya. Nah, waktu Holi kemarin saya pakai 2 kamera. Yang satu ini aku pakai EOS R, yang satu pakai M6. Jadi yang di EOS R itu aku karena full frame saya pasang dia wide 16-35 lensanya. Kalau yang di M6 saya pasang lensanya 50 mili. Jadi saya memang konsep saya kemarin. Jadi Holi itu ada 3 hari waktu itu yang di temple. Hari pertama saya konsepnya pokoknya saya pengen close to subject. Jadi saya pengen mendekat. Jadi saya nggak mau ngambil foto candid dari jauh. Jadi memang lensa saya siapin pas mau berangkat udah ini gitu. Jadi saya waktu itu plannya hari kedua baru saya ngambil tele gitu kan. Ternyata hari kedua saya tetap ini karena menurut saya masih belum dapat fotonya, tetap modelnya wide sama 50 mili. Hari ketiga saya baru pakai tele. Nah, pas ini cara packingnya gimana sih teman-teman? Teman-teman bisa lihat packingnya kayak gini. Kalau yang sebelah kiri yang si EOS ini, yang EOS R ini, itu emang kebetulan aku punya casing underwater, mereknya Outex. Casing underwater ini kepake banget kalau kita buat kayak nyelam sampai maksimal 10 meter lah. Itu masih aman banget. Kenapa saya beli ini? Karena saya ada project bikin foto tentang orang-orang Bajau di Wakatobi, di Banggai Laut. Jadi motret suku laut. Jadi saya waktu itu akhirnya beli ini. Nah, ini recommended banget teman-teman. Kalau teman-teman mau buat Holi, buat hujan, buat apa segala ini siap tahan banting lah kalau teman-teman bisa punya casingnya kayak kondomnya kamera lah ini tuh. Mereknya Outex, mungkin teman-teman habis ini bisa browsing buat kebutuhan kalau misalnya mau pas hujan, pas apa kan kayak gitu. Kalau yang kirinya, nah ini style tradisionalnya. Akan di packing seperti ini. Yang plastiknya itu apa sih? Plastiknya itu buat buah itu loh. Apa sih namanya? Plastik itulah plastik grab ya. Crab ya. Wrap. Ya itu. Wrap ya. Plastik wrap itu paling aman pakai itu, Mas. Jadi kalau teman-teman murah lagi ya. Iya, murah meriah. Terus solasi hitam, udah gitu aja solasi gitu. Nah, ini harusnya depannya ini bisa langsung ke lensa aja. Cuma aku punya casing di kapak, saya potong. Karena kalau pakai di kapak malah nggak bisa motretnya, susah. Karena di kapak dia nggak bisa nempel ke ujung
kacanya, ya kan harus kita gerak-gerakin malah banyak bocor. Akhirnya teman saya yang pakai di kapak pun akhirnya modelnya kayak gitu, pakai plastik wrap terus diisolasi. Ini teman-teman ya, nah ini packingnya kayak gini. Kalau nggak kayak gini, saya jamin kameranya pasti basah dan habis itu pulang agak nangis juga lah gitu. Karena agak riot juga di sana gitu. Ini cover kameranya. Dengan kayak gini kita bisa enjoy motret, oke? Jadi saya selalu nomor satuin kamera aman dulu, baru aku jalan. Nah, karena tercover dengan begitu baik, akhirnya saya berani angle-angle kayak gini gitu. Saya yang sebelah kiri nih, saya motret tuh, itu ya saya disiramin juga gitu loh. Disiramin, kalau kamera yang nggak ke cover, ya bablas gitu. Nah ini yang paling asik motret di Holi adalah kita bisa dapetin ekspresi sih sebenarnya. Ekspresi natural, semangat, gila gitu loh orang-orang. Itu dapat banget Mas di sana. Terus colorful ya kan, warna-warni. Terus dan euforianya tuh di sana memang semuanya tuh harus gila gitu. Maksudnya jadi mereka yang orang nggak biasa joget aja pasti jadi kebawa joget gitu. Jadi saya kemarin motret udah akhirnya tas saya taruh di kamera semua. Kamera saya taruh di tas semua. Saya titipin ke temen. Ya aku ya ikutan joget juga. Karena kebawa gitu loh, dengar suara dung gedang gitu-gitu terus gitu, lama-lama di kuping itu jadi kita jadi pengen ikutan kayak mereka juga gitu, seru lah gitu. Nah terus yang sebelah kiri bawah tuh saya ambil dari posisi low angle. Terus sebelah kanan, nah ini aku juga ada rezeki juga pas lagi motret, lagi saya deketin banget, tiba-tiba mereka ada yang nyiram itu loh, siram terus keluarnya busa gitu. Nah busanya tuh kena sama bubuk, jadi warnanya ungu gini. Nah ini juga menarik sih, gitu. Oke. Terus, nah ini potret-potretnya yang saya dapetin. Jadi di Holi Festival, teman-teman tuh bisa dapetin selain rusuh-rusuhnya kayak tadi, orang nari-nari, kita bisa dapat banyak potret. Nah ini beberapa aja sih Mas. Dan stok potret saya jadi banyak banget. Jadi akeh banget, ada yang shadow banyak sekali gitu. Nah ini jadi worth it banget gitu loh. Jadi kalau nanti ada kesempatan tahun depan kalau Corolla ini udah selesai, jadi bisa, semoga teman-teman punya kesempatan ke sana. Karena saya pasti juga berangkat ke sana juga, pengen ngulang lagi. Nah ini potret. Nah, mungkin sedikit ya ngasih tips buat foto potret. Jadi, kalau kita mau motret potret, itu pertama yang paling oke adalah menurut saya bagaimana si fotografer tuh bisa dapetin objek itu dengan background yang bersih. Itu salah satu challenge-nya motret potret menurut aku. Nah, jadi saat teman-teman kayak saya suka lagi beberapa hari ini cerita tentang foto yang perempuan warna pink ini. Nah ini jadi foto ini saya dapetin pas saya lagi menuju ke temple. Jadi di India itu kan kalau rumah-rumahnya kan gang-gang semua, gang-gang sempit gitu kan. Jalan ke temple-nya juga gang-gang sempit. Nah selama Holi Festival, gang-gang sempit itu tiap rumah itu ngerayain juga kan. Jadi setiap rumah tuh akan nyambut kita dengan air gitu, air udah diwarnain, nggak tahu air dari mana ya, pokoknya tiba-tiba kita lagi jalan disiram dari atas bler gitu. Pokoknya ya makanya kamera harus aman banget, badan basah nggak apa-apa, yang penting kamera kan aman. Udah. Nah ini saya dapat perempuan anak kecil ini tuh dia posisinya lagi di depan pintu. Jadi dia lagi nungguin. Jadi kalau tangannya kelihatan tuh tangannya lagi megang alat semprot air. Nah itu lagi nungguin, ya itu orang-orang yang lagi lewat. Jadi orang lewat tuh disemprot. Nah pas itu saya ngelihat anak ini nih unik banget nih. Saya bayangin waktu saya pakai 50 mili komposisinya itu akan pas banget karena rambutnya dia ngiketnya gitu kan. Terus anaknya tuh ya cantik juga. Terus tapi dia mukanya cemong warna-warni gitu. Dan dia berdiri di depan pintu yang pintunya tuh kebuka, belakangnya kosong. Nah, ini sering saya lakuin juga kalau saya lagi pengen bikin foto potret. Teman-teman
saat ngelihat objek kayak gitu, ada orang, mbah-mbah, siapapun lah, apa kalau kita lagi motret festival gitu kan rame banget. Salah satu caranya kita bisa dapat foto potret yang bagus adalah posisiin si objek dengan background pintu bukanya masuk ke dalam rumah gitu. Maksudnya kebuka jadi dalam rumah tuh akan gelap. Nah, itu gampang banget tuh teman-teman bisa dapetin foto potret yang menarik gitu karena yang bagus. Jadi teman-teman bisa deketin, kalau saya sukanya pakai 50 mili, saya deketin objeknya, terus saya ajak komunikasi sedikit kayak lihat ke kamera saya gitu, look to my camera please gitu-gitu. Karena dia mungkin nggak tahu bahasa Inggris, saya cuma nunjuk-nunjuk ke lensanya. Ini lihat sini gitu kan. Terus biasain juga salah satu tipsnya adalah eye level juga sejajar sama mata dia. Saya sering banget bikin kayak gitu dan dapat ambience cahaya yang pas. Yang pas tuh berarti nggak terlalu keras, nggak terlalu redup juga. Kalau nggak terlalu keras tuh berarti gimana? Jadi saya sering ambience-nya tuh kayak saya dapetinnya dari kayak anak ini kan di depan pintu dan di atasnya pintu tuh ada gentengnya lagi. Nah, kayak penutup atapnya gitu. Nah, saat di bawah sini terus matahari dari atas, berarti matahari itu mantul ke aspalnya, mantul ke betonannya itu. Nah, betonannya itu jadi reflektor ke wajahnya dia. Jadi kalau teman-teman besok motret culture, motret festival, terus teman-teman lagi pengen ambil sisi lain nih kayak penonton ngambil potret, teman-teman coba ngelihat ke sekeliling, pastiin ada situasi kayak gitu, situasi orang duduk-duduk di depan pintu atau di depan teras dia yang backgroundnya udah gelap, terus mereka duduk dan kan biasanya siang tuh nanti jam 12, jam 11 siang, itu ada cahaya dari atas, tapi bawahnya tuh kayak semen atau aspal gitu, itu akan otomatis jadi kayak reflektor ke muka-muka mereka. Itu saya sering banget. Situasi itu saya paham banget, jadi pas kayak gitu tuh lighting-nya akan oke banget kalau kita bikin foto potret. Gitu, akhirnya saya dapat foto ini. Ya saya suka sih foto ini. Terus sebelah kiri, ini fotonya agak low light. Itu udah situasi di dalam temple. Nah ini ada anak perempuan ini yang paling kiri ini, dia kayak suka ngasihin kita gini, digambar-gambarin gitu, jidat kita ditulis-tulisin gitu. Mereka biasanya habis itu minta uang sih. Ya buat sedekah lah kayak gitu. Nah ini anak ini saya dapetin di dalam temple. Kalau yang nominal uangnya bebas atau? Nominalnya berarti 10 rupiah ya, 2.000 ya sama sih, 2.000 1.000 kayak gitu. Nah, terus yang foto bertiga ini juga saya cerita sedikit, yang waktu ngambil foto bertiga ini tadinya ada 2 orang, yang satu udah posisinya di situ benar, terus satunya posisinya di bawah, ada lagi posisi yang nyengir di atas itu yang senyum di atas tuh agak jauh kepalanya. Nah, untuk bikin foto potret yang bagus, saya saran ke teman-teman, bikinlah kepala mereka mendekat. Nah, jadi saya minta tolong, please, your kepalanya agak ditempelin sedikit. Jadi saya minta maaf, saya pegang-pegang gitu, terus saya posisiin kepalanya tuh nempel semua. Ya, ya, terus akhirnya mereka mendekat gitu kepalanya. Ya udah, kenapa saya milih objek ini, karena waktu itu dia lagi colorful banget, warna mukanya mereka bertiga nih colorful, dan mereka kelihatan banget kalau kayak mereka tuh emang sahabatan ya, jadi bersahabat, ada kedekatan. Jadi pas saya minta mereka senyum tuh senyumnya juga ya natural gitu loh, lost lah, asik lah. Terus yang sebelah kanan ini juga saya waktu itu, jadi gini, Holi itu biasanya terdiri dari 4 warna. Ada merah, kuning, hijau, biru. Waktu itu, untuk yang hijau ini aku nyari yang warna hijau tuh belum dapet. Nah, terus ada orang ini, udah dia lagi rusuh-rusuh gitu sama temennya, saya stopin sebentar, saya mau ngambil fotonya, ya udah. Dan mereka sangat senang difoto sih sebenarnya. Kalau pas Holi Festival tuh kayak mereka semua orang pengen difoto. Jadi buat teman-teman fotografer tuh jadi waktunya banget sih gitu. Oke, ini tentang potret ya, potret yang saya dapetin kemarin. Nah, ini juga. Jadi ini, tadi setelah tempelnya kebuka jam 2 siang, semua orang masuk, ya kan? Semua orang masuk. Nah, ini juga, kenapa saya bilang
harus motret di tempel karena mereka ada orang-orang yang pakai baju-baju ini satu grup gitulah, kayak abdi dalamnya gitu. Nah, terus si abdi dalam ini juga ngelemparin warna-warna ke orang-orang juga gitu. Nah, ini low light banget. Ini kayaknya saya pakai ISO-nya sampai sekitar hampir 5.000 deh kayaknya. Ini karena di sini low light banget, jadi saya angkat agak noise sedikit gitu. Nah, karena saya ngejarnya, saya kalau udah motret tuh sebenarnya nggak peduli sama ISO ya. Saya sering motret itu yang penting sesuai saya pengennya foto itu di shake apa dibuat freeze. Kalau dibuat freeze ya udah, aku akan tahan speed. Jadi malah kalau orang sering motret AV, saya malah sering motret TF. Jadi saya konsep di kepala saya itu selalu dua. Saya pengen bikin agak shake, apa saya pengen bikin tajam sekalian, freeze sekalian gitu. Saya sering pakai TF. Kalau pas kayak gini kemarin Holy itu karena udah tercover, saya motret nggak manual. Biasanya saya sering manual dan TF gitu. Nah pas ini saya pakai TF karena udah tinggal main exposure composition, jadi udah kameranya udah otomatis menyesuaikan. Gitu. Ini pas Holy Festival di temple apa nih? Radharani, Temple of Basarna. Oke. Terus nah, ini juga. Nah, ini di temple yang lain, di Sirgi Temple Nadagon. Kalau yang tadi Radharani itu eventnya di dalam ruangan. Jadi ini dalam ruangan low light, posisinya udah jam 5:30 sore. Kalau ini itu kita langitnya kebuka outdoor. Ini juga seru. Contoh, nah itu teman-teman bisa lihat fotografernya juga segini banyak yang di atas itu. Oke. Terus banyak yang ya biasalah di mana-mana negara mana juga kalau kita hunting pasti banyak bocor-bocor. Tapi bocornya ini justru saya masukin menurut saya sih buat memperkuat ceritanya gitu. Oke. Mungkin teman-teman aku bisa setel video dikit nggak? Video pas situasi ya. Nih sebentar. Cuma 2 menit kok. Share. Malah nggak nyampe. Tunggu. Mana ya? Mungkin Mas Faiz ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, itu bedanya Mumbai Fest sama Holy Fest apa itu, Mas? Bedanya apa, Mas? Sorry. Mumbai Fest sama Mumbai Holy Fest. Ada Mumbai Fest ya? Mumbai Fest itu, wah aku belum tahu tuh, karena Mumbai itu posisinya dia di barat dan jauh banget si Mumbai itu. Saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Ada pertanyaan lain mungkin? Nih sambil saya setel video waktu contoh di ini nih, tunggu. Oh ini pas situasi burung. Nah, tunggu saya share ya. Ini udah share ya? Udah ngeliat belum, Mas? Udah. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Nih, jadi teman-teman burungnya segitu banyak. Kalau ini pas Holy. Nah, kita Holy. Jadi kadang Holy itu banyak. Kalau kita pengen motret dia, itu biasanya mereka minta, yaudah sini kamu saya coret-coret dulu, baru kita mau difoto. Wah gitu ya udah. Ya syarat itu ya hajar aja, ikutin aja. Nah ini juga contoh acara Solina ini kayak gini. Seru lah, teman-teman pasti suka banget teman-teman foto. Gitu. Ini juga nih. Itu yang di atas fotografer semua. Ramai banget ya. Saya ketemu beberapa fotografer Nat Geo banyak kok di sini. Ada yang dari, nah ini juga tuh, ini nari-nari kayak gitu Mas. Ini yang di luar ya? Iya, ini yang di luar. Kalau yang di dalam? Yang di dalam, wah iya ya, nggak aku siapin. Yang sering terekspos kan yang di dalam itu ya? Yang di dalam. Situasinya. Itu memang gelap videonya. Itu di sana itu? Itu gelap Mas, low light banget. Pakai ISO berapa itu Mas di sana? Aku ISO-nya auto. Jadi aku setting kameraku, ISO-nya itu ini back dulu. Ya, jadi untuk foto kayak gini kan.
itu saya biasanya gini, kalau untuk motret festival, kalau tadi kayak saya pengen ngejar speed, ya, saya pengen nahan speed. Jadi speed saya tahan di 1/200. Kenapa? Soalnya saya pengen foto saya tajam. Dan posisinya saya udah nggak bisa buka-buka lensa, ya kan? Jadi saya kemarin waktu haul itu settingannya speednya 1/200, f-nya 7, untuk yang kamera yang lensa wide-nya saya setting di f8. Tapi untuk yang 50 milinya saya setting di f-nya 2. Jadi biar ada blur-blurnya dikit. Jadi speednya 1/200, ISO saya setting auto, range-nya dari 100 sampai 3200. Gitu. Jadi exposure compensation-nya tergantung. Kalau di tempat low light aku +1, kalau di outdoor saya -1 atau -0,7. Kayak gitu. Gitu, Mas. Ini aja sih kalau yang aku share perjalanan kayak gini. Mungkin semoga bisa sedikit jadi buat gambaran ke teman-teman, karena kan ininya tentang kontennya tentang kita ngobrol sore-sore kan gitu. Jadi lebih ke kalau teman-teman ada yang tanya, monggo. Oke. Itu mungkin bisa dimatiin dulu, Mas. Ininya? Screen-nya. Oh, screen-nya. Oke, ya, stop share ya. Oke. Nah. Ini ada yang tanya itu, Mas. Untuk modelnya tadi bayar berapa itu, Mas? Modelnya tuh per hari, kalau yang itu kan agak profesional juga dia, sekitar 1 jutaan deh. Oh, per hari. Per hari. Dan emang makainya cuma pokoknya habis 1,3 lah sama dia ngasih ngasih dia transport, makan gitu kan ya. Yang nge-range teman saya sih. Gitu. Oke. Saya yakin pasti fotonya Mas Ranar ini masih banyak sekali yang ada di stok ya, Mas ya. Yang belum dikeluarkan itu pasti banyak ya. Lihat situasinya begitu keren sekali, kayaknya hampir setiap sudut. Cukup fotogenik ya. Iya, fotogenik banget, Mas. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya silakan ketik melalui chat, akan kita sampaikan. Nanti mungkin akan kita batasi sampai sekitar 4:30 ya, Mas ya? Iya, makanya. Ada pertanyaan, ini teman-teman? Ada yang tanya ini, Mas, keuangannya gimana? Mungkin kalau kita mau ke sana kira-kira harus nabung berapa? Iya, betul. Jadi gini, di India itu sebenarnya harganya sih normal kayak di Indonesia ya. Jadi kalau ceritain sedikit, alangkah baiknya kalau berangkat ke sana tuh sama teman, jangan sendiri, karena kita bisa sewa mobil bareng, ya kan. Penginapan misalnya kita bisa dapat teman yang satu kamar, bisa berdua, kan jadi lebih murah. Jadi kalau hotel sama aja, hotel kisaran 300 sampai 500 ribu lah penginapan. Saya nginep tuh kemarin kisaran segituan juga. Terus kalau mobil itu per hari sekitar 700 sampai 800 ribu kalau kita kayak sewa mobil taksi. Nah, itu dapatnya dari mana? Kalau memang teman-teman punya teman lokal di sana yang bisa. Jadi gitu, di India tuh kita bisa dapat orang yang baik banget atau malah kita ketipu banget gitu. Jadi teman-teman kalau saya saranin kalau punya teman lokal di sana, biar teman lokal teman-teman yang arrange, jadi lebih dipercaya. Tapi kalau teman-teman cari sendiri, kebetulan saya kemarin punya teman lokal di sana, dia yang arrange sih gitu, jadinya dapat gitu. Itu sekitar 700 sampai 900 ribu, tergantung mau perginya kemana. Kayak kita kalau di Delhi seharian gitu kan, drivernya dari dia nggak lepas kunci, itu sekitar 700-an. Tapi kalau kita pergi sampai ke Delhi, Agra gitu, itu sekitar 900 ribuan. Gitu. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri sih ya. Terus tergantung mau milihnya penginapan gimana. Di sana ada banyak juga penginapan backpacker yang harganya 90 ribu satu malam. Teman saya yang sekarang lagi lockdown aja dapat 50 ribu semalam. Tapi satu room itu isi 10 orang. Kayak gitu. Jadi kalau untuk kita keamanan barang-barang pasti akan lebih mikir kalau kita bawa kamera gitu sih. Kemarin habis berapa, Mas? Mungkin bisa buat kalau sekitaran kurang lebih.
saya berapa ya? Sekitar 14 hari aku bisa habis sekitar 12 sampai 15-an lah. Ya, itu sudah termasuk ya. Transportasi dari Udah. Jakarta belum. Ya? Belum Mas. Iya. Kalau tiketnya itu kemarin aku dapat yang agak murah 4.800.000 kalau nggak salah PP. Ya, sekitar 20-an naik Air Airways ya. Ya. Mungkin paling gampang mungkin tahun depan ikuti turnya itu juga bisa ya. Oh iya, aku belum ini ya. Jadi sorry sebentar. Oke. Bisa tuh ambilin kaos. Oke, teman-teman. Kan? Iya, lupa saya jadi. Teman-teman yang udah yang udah nonton ini, tolong saya pengen kasih satu kaos potret Indonesia. Caranya gimana? Caranya tolong capture screen pembicaraan ini, obrolan kita ini, terus teman-teman share di IG story-nya, tag potret Indonesia, PFAM ya Mas? Ya, PFAM. Sama Tidar itu ada ininya sendiri. Tidar Photo Award ya. Ya, sama itu. Kasih komen apa yang sudah terkenal. Iya, terus tolong komen Mas Ranar gimana ini gitu. Pokoknya kasih komen yang satu paling menarik, saya kasih kaos keren dari Potret. Ntar tak kirim. Ya, ini bagus banget nih kaosnya. Ayo Potret Indonesia. Yang jelas silakan di komen. Mas Ranar ganteng sekali pasti dapat kaos ya Mas. Setengah dapat kaosnya, belum satu. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Di mana beli casing underwater-nya dan kisaran berapa harganya? Oke. Nah, itu buat underwater-nya. Jadi saya kan lagi bikin ceritanya gini. Saya lagi bikin foto-foto tentang orang Bajo. Makanya saya akan sering ada beberapa foto yang underwater juga. Tapi underwater-nya tuh nggak perlu sampai kayak scuba. Jadi saya nggak perlu sampai kedalaman lebih dari 10 meter. Makanya saya cari casing yang kira-kira fleksibel buat traveling. Kalau saya beli casing yang casing kamera buat kamera underwater yang gede-gede itu, udah harganya mahal banget. Terus menurut saya nggak fleksibel gitu. Saya harus bawa tas, bawa satu lagi kayak saya pengen scuba diving aja. Jadi saya beli ini, namanya Otex. Otex itu kebetulan harganya sekitar 6 jutaan. Tapi barangnya baru ada di US, di Amerika. Waktu itu aku nitip sama teman. Kalau saya berharap di Indonesia udah ada yang bisa bikin ininya bisa murah kayaknya. Gitu sih. Tapi itu pakai banget. Sama itu yang tadi yang pakai wrap itu lensanya depannya itu berarti kasih apa itu Mas? Ya pakai itu tadi. Jadi lensanya itu dia udah ada ini ya Mas, kayak kita pasang filter tuh ada ininya sendiri. Kacanya sendiri. Jadi lensa kita aman. Jadi dari dia dan bentuknya kaca bukan mika gitu. Oh ya tuh Mas, mungkin bisa diketik aja. Oh ya, oke. Mungkin biar teman-teman pada paham. Terus ditanya itu kaosnya PHP enggak? Kok PHP sih? Siapa yang komen? Hansi Darta. Enggak lah, enggak PHP dong. Masa PHP? Kesana berarti bawa berapa body dan berapa lensa, Mas? Saya bawa 2 body. 2 body, 3 lensa. Yang saya bawa kemarin lensanya cuma 3. Saya bawa 2 body tadi, Canon EOS R sama M6. Terus lensanya saya bawa 3, itu 100-400, 16-35 sama 50 mili. Oke. Mungkin bisa diketik dulu, Mas. Potret Indonesia Tour. Terus apa? PFAM ya? Oh, sama saya, Deng. Nah. Ranar Pradipto Indonesia. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Monggo yang mau bertanya silakan. Mungkin selama 14 hari di India, mungkin Mas Ranar bisa efeknya bisa nari India atau nyanyi India. Jadi geleng-geleng terus, Mas. Awal-awal seminggu balik tuh kalau ngomong sama istri masih geleng-geleng. Jadi kalau di India nih, terus makanan segala macam. Iya benar. Mas? Jadi kan teman-teman pasti sering lihat tuh video kalau di India makanannya jorok, ya kan?
ya emang jorok sih. Jadi emang kita harus pinter-pinter pilih makanan yang ini. Jadi kalau saya karena ya cari makanan yang kayak dia lebih baik. Kalau saya sih kalau di India saya nggak berani nyobain street foodnya. Saya street food kalau waktu di Vietnam saya masih hajar aja. Cuman di India memang harus agak hati-hati, apalagi kalau yang nggak terbiasa gitu ya. Ya memang begitu banget gitu. Terus akhirnya saya makan yang agak bersih lah gitu. Tempat makan malah sering kadang KFC juga akhirnya karena tiap hari disuruh makan kare-kare terus perutnya akhirnya panas banget. Sayuran nggak ada ya di sana ya? Sayuran ya? Jarang, iya di India tuh pokoknya kamu makan kari sama roti, gitu, roti salman gitu lah. Terus ya susu juga lebih mending beli yang kayak di supermarket gitu sih. Gitu. Ada Indomie nggak di sana? Oh ada, kita bawa sendiri. Indomie itu udah the best banget itu, tinggal minta dari penginapan air panas. Standar aja. Ya rasanya. Iya. Gitu. Tadi udah diketik ya Mas? Udah. Potet Indonesia tuh sama Runner Pradipta Indonesia tuh Mas. Kok belum privately keluar? Ya? Nah, kayaknya ngetiknya ke siapa itu? Oh iya, siap. Oh iya, ke profil ini. Ini kirimnya gimana sih Mas? To everyone, yang tunya. Everyone, oke. Dah. Nah, keren. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada pertanyaan lagi. Oh, ada materi objek foto yang barusan ini kan sudah banyak orang motret. Objek atau event apa yang menarik dan disarankan untuk didatangi di India selain yang tadi di-share, yang sudah di-share. Ya, ada lagi Mas, di India tuh ada lagi Camel Festival, itu di Jodhpur, Rajasthan ya, itu bagus juga. Terus saya kemarin belum sempat sih ke Jodhpur karena juga selain waktunya terbatas, juga agak ngeri-ngeri sedap juga karena segera balik gitu juga sih. Gitu. Jodhpur, terus di India tuh di Kolkata itu sebenarnya India tuh kayak Indonesia, jadi gede banget, cuma mereka gabung jadi satu area gede kan. Kalau kita kan terpecah sama pulau-pulau. Jadi budayanya India itu dari barat ke timur itu ya beda-beda juga, banyak macamnya. Dari selatan ke utara pun juga banyak macamnya. Jadi kalau mau eksplor India sama kayak kalau mau eksplor Indonesia, kayak 10 tahun aja nggak bakal habis gitu. Jadi dan selalu ada yang unik-unik gitu. Tapi kayaknya kalau memang dilihat dari foto-fotonya tadi untuk street human interest, meskipun tidak ada event juga kayaknya surga banget ya. Mas Faiz pasti senang lah ke sana lah. Cuaca gimana Mas di sana? Apa cuaca ya? Kemarin pas saya ke sana, cuacanya itu lagi mau ke musim dingin, jadi nggak panas banget, sejuk jadinya. Biasanya kalau Indonesia lebih dingin dari Indonesia kalau pas kemarin gitu saya. Cuma biasanya kalau pas bulan-bulan kayak Agustus kayak gitu, itu panasnya bisa lebih-lebih sampai 44 derajat sampai kayak gitu. Jadi karena kan India tuh udah masuk subtropis ya, jadi panasnya dari kemarau hujannya kadang masuk ke yang utara tuh ada salju-saljunya juga gitu. Jadi lebih lengkap sih di sana. Gitu. Sebenarnya next abis ini juga mau plan tadinya sih mau ke Kashmir juga, cuma wes jadi nengok masih lah. Gitu. Di rumah dulu. Oke, mungkin kalau tidak mungkin ada satu pertanyaan lagi. Silahkan. Ya, untuk informasi aja buat teman-teman, mungkin ini nanti jam 5 nanti akan ada lagi Mas. Oh ya, makanya. Jam 5 nanti akan ada lagi fotografer anak-anak bersama Ria Diraharja dari Bandung. Dengan hostnya Petruslo. Jadi Pak Petruslo, Pak Petruslo ini yang ini Mas, yang
yang membantu akun kita. Jadi lumayan kita ngobrolnya bisa cukup lumayan lama. Oh gitu ya Mas. Terima kasih Pak Petrus. Oke, kalau nggak ada, terima kasih sekali buat Mas Ranar. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol. Iya, PFAM. Mas. Saya sudah lama sekali loh mengundang Mas Ranar. Akhirnya bisa apa? Kalau nggak ada ini kayaknya agak susah ini. Kawan-kawan ngobrol lagi lah yang soal traveling apa lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin semoga ada yang bisa sedikit jadi ada manfaatnya. Jadi ada bayangan karena memang konsep kita kan mau ngobrol-ngobrol. Oke. Gitu. Makasih Mas Faiz, makasih waktunya. Terima kasih Mas Ranar. Oh ya, untuk besok kita masih bersama ada Pak Lim Winasdi dari Semarang. Kita akan membicarakan street di masa pandemi. Mantap. Wah, ini seru. Cukup menarik ini. Dan jangan lupa ikuti Intersalon Foto, cuma tinggal berapa hari lagi. Salah satu terakhir tanggal berapa, Mas? 19. 19 terakhir submit. Jangan lupa ada hadiahnya dari Potret Indonesia. Oh iya, benar. Wah, mantap itu. Terima kasih. Salam semuanya, tetap sehat selalu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Makasih.